Jangan kita mempersoalkan gayanya jamaah. Saya pernah tinggal 2 bulan, mohon maaf kalau nyebut, kalau dianggap sombong mohon maaf Alis. Saya pernah tinggal di Arab Saudi 2 bulan di Riyadh. Saya lihat bagaimana semangat berjamaah orang tua dan anak-anak itu luar biasa. Ya mungkin kita pikir itu di Arab Saudi, gitu ya. Anak-anak yang sedang bermain di taman dan lain sebagainya, itu apabila masuk waktu sholat, otomatis mereka berhenti dan langsung ke masjid. Itu yang luar biasa. Walaupun gayanya nih Pak Les, ini gaya orang beribadah itu macam-macam penampilannya. Mohon maaf, ada yang berpenampilan pakai gamis, kayak saya dengan Pak Les ini kan bergamis, tapi menang Pak Les hari ini. Dia pakai kopiah putih, saya kopiah hitam. Ya. Ada yang seperti Pak Erizal, Pak Kakan Kemenak ini, pakai baju batik, pakai celana panjang hitam, pakai kopiah putih. Ada yang berala Indonesia, pakai sarung, pakai baju gamis, pakai baju biasa, atau gaya Pak Kakanwil itu, pakai sarung, pakai jas, supaya agak beda dikit. Kakanwil itu harus beda dari yang lain. Ya. Orang bertanya sama saya, bagaimana di Arab? Di Arab itu tidak ada yang pakai batik seperti Pak Rizal, gak ada itu. Semua pakai gamis. Cuma anehnya kalau kita lihat, tapi yang kita intinya semangat ibadahnya. Mereka pakai gamis tapi tidak pakai kopiah, pakai topi tenis itu. Jadi topinya diputar ke belakang, dia sholat itu. Bapak Ibu, inilah yang kadang-kadang kalau kita melihat dari persepsi yang berbeda-beda dan selalu memandangnya dari sudut negatifnya, maka tidak ada orang benar dalam ibadahnya itu. Ada yang mengatakan yang benar itu seperti Pak Hajarullah itu, lengkap hitam semua. Ada yang bilang yang benar kan yang penting seperti Pak Kakanwil itu. Ada yang mengatakan yang penting kan sholat Pak. Urusan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam sholat misalnya, dapat kita lihat itu yang pertama, jangan dilihat dari penampilan awalnya Pak, penampilan luarnya itu. Kita boleh pakai batik, kita boleh pakai gamis, karena kalau kaji fikih nanti banyak itu yang pakai seperti Pak Erizal, celana panjang dilihat dulu itu di bawah tumit atau di atas tumit, mata kaki maksud saya. Yang pakai gamis juga, karena ada fikih yang tidak membolehkan orang berpakaian di bawah mata kaki. Ini fikih jangan kita persoalkan dulu, karena nggak akan selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Kakanwil, Kakan Kemenak Kota Tanjung Pinang, Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah Al-Uswah, dan yang kita muliakan Pak Lis Darmansyah. Saya nggak usah sebut calon wali kota lah ya, orang nggak tahu juga. Teman-teman para ustadz, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya lihat tadi ada yang jaga tiang itu, Pak Buya Hajarul Aswad.
Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Saya udah bilang Pak Kanwil, saya tidak ceramah lah ya. Bingung juga saya ceramah di depan banyak kiai. Yang pertama, yang kedua banyak doktor. Kementerian Agama sekarang ini banyak doktornya ini. Yang terbaru saya dengar Dokter Chandra, ya, tidak tahu nih dokter yang lainnya akan lahir mudah-mudahan. Saya teringat balik semangat, kalau kita lihat semangat mensyiarkan Islam, khususnya kita Indonesia ini, kita bersyukur alhamdulillah semakin hari semakin baik. Upaya Kementerian Agama salah satunya untuk menghidupkan masjid kita ini adalah melalui subuh keliling ini. Ini memang berat ya. Subuh keliling ini Pak Kakanwil digagas tahun 2012. Sehari setelah kami dilantik menjadi Kakanwil. Malamnya kita sebut maghrib mengaji. Berat karena yang kami wajibkan waktu itu adalah pertama pegawai Kanwilnya dan pegawai Kemenang. Tentu banyak yang marah Pak Darmidi. Subuh-subuh kok harus diwajibkan, gitu kan sudah wajib gitu ya. Terutama kalau kegiatan-kegiatan dilaksanakan di daerah-daerah lain. Jadi kalau tadi malam misalnya ada kegiatan pembinaan imam masjid, maka subuhnya seluruh imam masjid itu harus berjamaah di masjid. Karena lucu juga, ada pembinaan imam masjid tapi imam masjidnya malah nggak ke masjid ya. Tujuannya waktu itu yang pertama adalah tentu tadi mensyiarkan Islam. Yang kedua, kami ingin sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan program yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya adalah tentang waktu itu tentang biaya nikah ya. Karena dulu orang banyak nyebut biaya nikah itu mahal, padahal sebenarnya biaya nikah itu murah dan tidak bayar ya. Nah alhamdulillah syiar Islam ini kita lihat semakin hari semakin ramai, masjid semakin indah dan alhamdulillah juga semakin ramai walaupun berat. Saya yakin masjid ini tidak sampai 2 sop kalau biasa. Ya Pak Tarmidi. Enggak sampai karena masjidnya besar. Ya. Di depan saya itu alhamdulillah antara 2 sop, 3 sop masih ada. Semangat ini harus kita dukung bersama. Jangan kita mempersoalkan gayanya jamaah. Saya pernah tinggal 2 bulan, mohon maaf kalau nyebut, kalau dianggap sombong mohon maaf Alis. Saya pernah tinggal di Arab Saudi 2 bulan di Riyadh. Saya lihat bagaimana semangat berjamaah orang tua dan anak-anak itu luar biasa. Ya mungkin kita pikir itu di Arab Saudi, gitu ya. Anak-anak yang sedang bermain di taman dan lain sebagainya, itu apabila masuk waktu sholat, otomatis mereka berhenti dan langsung ke masjid. Itu yang luar biasa. Walaupun gayanya nih Pak Les, ini gaya orang beribadah itu macam-macam penampilannya. Mohon maaf, ada yang berpenampilan pakai gamis, kayak saya dengan Pak Les ini kan bergamis, tapi menang Pak Les hari ini. Dia pakai kopiah putih, saya kopiah hitam. Ya. Ada yang seperti Pak Erizal, Pak Kakan Kemenak ini, pakai baju batik, pakai celana panjang hitam, pakai kopiah putih. Ada yang berala Indonesia, pakai sarung, pakai baju gamis, pakai baju biasa, atau gaya Pak Kakanwil itu
pakai sarung, pakai jas, supaya agak beda dikit. Kakanwil itu harus beda dari yang lain. Ya. Orang bertanya sama saya, bagaimana di Arab? Di Arab itu tidak ada yang pakai batik seperti Pak Rizal, gak ada itu. Semua pakai gamis. Cuma anehnya kalau kita lihat, tapi yang kita intinya semangat ibadahnya. Mereka pakai gamis tapi tidak pakai kopiah, pakai topi tenis itu. Jadi topinya diputar ke belakang, dia sholat itu. Bapak Ibu, inilah yang kadang-kadang kalau kita melihat dari persepsi yang berbeda-beda dan selalu memandangnya dari sudut negatifnya, maka tidak ada orang benar dalam ibadahnya itu. Ada yang mengatakan yang benar itu seperti Pak Hajarullah itu, lengkap hitam semua. Ada yang bilang yang benar kan yang penting seperti Pak Kakanwil itu. Ada yang mengatakan yang penting kan sholat Pak. Urusan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam sholat misalnya, dapat kita lihat itu yang pertama, jangan dilihat dari penampilan awalnya Pak, penampilan luarnya itu. Kita boleh pakai batik, kita boleh pakai gamis, karena kalau kaji fikih nanti banyak itu yang pakai seperti Pak Rizal, celana panjang dilihat dulu itu di bawah tumit atau di atas tumit, mata kaki maksud saya. Yang pakai gamis juga, karena ada fikih yang tidak membolehkan orang berpakaian di bawah mata kaki. Ini fikih jangan kita persoalkan dulu, karena nggak akan selesai-selesai. Saya tanya kemarin waktu sama-sama Pak Zahid naik haji, saya tanya, kalau masjid ini sholat subuhnya pakai kunut yang kebetulan imamnya dari Muhammadiyah, itu imamnya pakai kunut atau tidak? Hah? Sekarang makmum ikut imam atau imam ikut makmum? Saya ini pakai kunut. Kalau saya sholat di tempat orang tidak pakai kunut, apakah saya pakai kunut atau tidak? Baca sekali lagi Pak Iwan sejarah bagaimana Buya Hamka dan tokoh NU. Kita balik-balik itu masalahnya. Dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mempersoalkan terlebih dahulu lampiran dan penampakan di luarnya, Bapak Ibu. Urusan diterima atau tidak ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah sholat yang pertama tentu kita lihat, mohon maaf, saya termasuk anti masjid yang toiletnya itu ada yang pertama, mohon maaf nih Pak, please, mana tahu nanti izin Allah 2 bulan lagi dilantik jadi wali kota, saya titip masjid itu jangan ada toilet untuk kencing berdiri. Ini toilet masjid seperti toilet hotel, khusus ada yang kencing berdiri, ada toilet yang duduk. Itu resikonya bagi ibadah kita sholat bisa-bisa tidak sah karena najisnya tidak terjamin sama sekali. Jadi mau pakai gamis, mau pakai batik, mau pakai sarung, ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kebersihannya tidak kita jaga. Jadi yang pertama itu bersih dulu. Sayyidina Ali itu kalau berwudu, selesai wudu pucat wajahnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Sayyidina Ali? Setiap kami melihat Anda keluar dari tempat wudu, wajah Anda pucat seperti orang ketakutan. Apa jawab Sayyidina Ali? Karena saya sebentar lagi akan berhadapan kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dijaganya. Loh, kita ini dari toiletnya, mohon maaf, saya lihat mau pakai baju apapun kadang-kadang masih kencing berdiri.
Kadang-kadang kita mau toilet tempat duduknya, toiletnya tempat dengan duduk, dan itu berisiko. Jadi saya titip ini pengurus masjid. Saya sudah ngomong di mana-mana dari dulu. Masjid itu kalaupun harus ada toilet duduk, tapi khusus untuk para orang tua kita yang mungkin tidak bisa lagi jongkok. Jadi ibadah kita yang diterima oleh Allah, misalnya sholat kita ini sangat tergantung kepada kebersihan lahiriah. Yang mudah-mudahan dengan kesempurnaan ibadah lahiriah kita jaga kebersihan kita, kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam ibadah sholat kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sholat ini lebih aku cintai daripada urusan dunia seluruh. Kita berdoa kepada Allah, karena kita sadari bersama kadang-kadang sholat kita ini belum kita jadikan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Saya selalu mengatakan dengan teman, saya bersyukur setelah pensiun saya dianugerahkan Allah tanpa sengaja. Dulu tahun 2000 saya ditawari beli tanah, ternyata tanah itu depan masjid. Karena kalau tua-tua nanti jauh dari masjid, rumah kita mau ke masjid itu susah. Saya alhamdulillah Pak Kakanwil, rumah saya itu cuma 5 langkah udah sampai ke masjid. Jadi seterlambat-lambatnya saya masih bisa saya sujud menerima sholat jamaah pada sujud yang terakhir. Itu saya syukuri itu. Walaupun cucu saya agak komplain itu. Orang ngomong kok bising aja katanya. Karena masjid ini kadang-kadang sholat Jumat jam 12, jam 11 sudah macam-macam. Ada yang ngaji lah, ada yang tarhim lah. Itu belum perlu. Karena kita berada di lingkungan masyarakat. Ya ini kita perlu perhatikan juga. Jadi Bapak Ibu, kita jaga kebersihan kita ini. Mana pakaian sholat kita, mana pakaian kita olahraga, mana pakaian kita kerja. Bedakan itu. Mudah-mudahan dari hasil kita ibadah kepada Allah, misalnya sholat ini melahirkan kebersihan hati kita. Ini yang perlu kita jaga, karena semua ibadah kepada Allah akan melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia. Bagaimana seorang yang tawadhu pada pimpinannya? Kalau kita pegawai, saya selalu mengatakan tidak ada ukuran takwa bagi seorang pegawai itu, kecuali yang pertama dia jujur dan amanah, yang kedua dia disiplin dalam bekerja. Ini ada pegawai kami dulu, bahkan udah sekarang nggak ada lagi. Ada pegawai saya dan teman saya, rajinnya sholat luar luar biasa itu. Tapi kesel saya kena duhanya itu. Karena mulai dari jam 7 dia sholat duha, jam 9 baru keluar dari masjid. Besok dia bilang tutup masjidnya itu, gak usah sholat duha seperti itu. Karena sholat duha seperti itu mengganggu pekerjaan dan urusan orang lain. Sholat duha itu 5 menit, 10 menit jadilah. Ini 2 jam itu. Sementara orang berurusan dengan kita, itu pegawai yang tidak cerdas itu. Untuk apa kita sholat tahajud kalau paginya kita tidak masuk kantor, terlambat dan tidak disiplin? Kalau kita masuk kantor tidak jujur dan amanah. Jadi ada orang semakin rajin dan beribadah, semakin kasar wataknya itu. Ada yang tidak mau negur orang itu. Sering saya bilang, dalam sholat saja kadang-kadang kita ego itu. Saya kadang-kadang harus memilih di samping siapa saya berjamaah. Karena ada jamaah itu yang egonya setengah mati, Pak. Mulai dia takbir sampai dia rukuk dan sujud, itu sangat mengganggu kita di sebelah. Gimana tidak? Orang suruh di bawah telinga dia di bawah telinga kita dibantai itu. Allahu Akbar. Terkejut kita.
Begitu dia rukuk, dia kembangkan ini. Kita rukuk di sampingnya, nyangkut kita di tangannya itu. Ini orang-orang yang ego dalam ibadah saja sudah ego, apalagi setelah ibadah itu. Ya. Mau kita ini dalam belajar dalam kelompok apapun pemahaman kita, seharusnya orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin halus watak, enggak kasar. Ini dulu ada yang WA saya itu, "Kakan bil goblok, kurang hajar, anjing kau." Saya bilangnya orang rajin ibadah tapi kok kasarnya minta ampun ini orang-orang kayak begini. Untuk apa sholatnya? Untuk apa kita takbir? Untuk apa kita sujud? Bapak Ibu, kita takbir Allahu Akbar, kita ngakui tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau kakak kanwil ke, mau wali kota ke, mau gubernur ke, nanti mati juga kita semua. Ya Bu, ini penting kita pahami bersama Bapak Ibu, karena gelisah hati saya melihatnya. Seharusnya kita semakin dekat kepada Allah, tapi semakin kita kuat ibadah kita, karena kita merasa kita diparing soleh, kadang-kadang kita semakin angkuh kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Harusnya saat kita sujud kepada Allah, kita sadar tidak ada yang lebih tinggi. Apa yang mau kita sombongkan? Ilmu apa yang kita miliki? Ibadah apa yang kita andalkan? Jabatan apa yang kita andalkan? Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya selesai. Kita hanya berharap kita bisa husnul khotimah. Ada yang meninggal waktu sholat, ada yang meninggal waktu berzikir, ada yang meninggal di rumahnya saat dia sedang berzikir, sedang berhalwat. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat ada juga orang meninggal yang su'ul khatimah, sedang berjoget, dia bernyanyi di pesta, meninggal. Saya sering bilang sama Rizal itu, Rizal, kita ini udah tua, mikir-mikir juga ini. Kami ini hobi tenis itu, jangan pula meninggal di lapangan tenis. Ya, padahal nggak apa-apa meninggal di lapangan tenis, cuma kesannya beda itu. Kakang Kemenak Kota Tanjung Pinang meninggal di lapangan tenis, lah itu nggak enak. Mantan Kakang Wil meninggal di lapangan tenis, walaupun belum tentu juga kita tidak husnul khotimah. Sering saya bilang, belum tentu juga orang meninggal di Mekah itu yang terbaik, karena orang meninggal di Mekah itu banyak. Abu Lahab di Mekah juga itu, ya. Abu Jahal di Mekah juga. Tapi ada kiai kita, teman-teman kita yang soleh, Allah panggil dia juga meninggal di Mekah. Mudah-mudahan sekali lagi, mari kita renungkan semangat beribadah kita ini terus kita gaungkan. Saya terima kasih Pak Rizal, Pak Kakanwil menghidupkan kembali subuh keliling ini, karena saya tahu ini berat. Saya tadi sengaja datang terlambat karena saya sudah tahu kalau saya datang awal biasanya saya juga yang disuruh. Saya datang terlambat, tadi Pak Dr. Chandra mampir ke saya, Pak Fauzi Al-Mandaris tidak datang. Saya tanya, dia siapa itu? Dia penceramah Pak. Iya, penceramah siapa? Penyuluh Pak. Nggak datang juga, kakak Liwinnya datang, kakak Kemenak datang, penyuluh nggak datang. Nanti dipanggil aja nanti, ya, supaya semangat itu. Akhirnya saya juga yang diumpan lagi ke depan. Saya mohon maaf, saya berharap semangat ini terus dikembangkan. Saya hanya pesan Pak Rizal tolong ingatkan saya. Kalau nanti maghrib mengaji, kasih tahu saya. Insya Allah saya berusaha hadir, ya, sesuai dengan kemampuan. Cuma beberapa hari ini ternyata tadi saya baru baca undangannya, hari ini saya harus terbang ke Makassar, tapi kayaknya masih mikir-mikir dulu karena mendadak sekali. Ke Makassar itu tiketnya susah. Ya, saya ada rapat di sana dalam rangka bersama-sama berpikir, berbuat, menjadikan Indonesia ini tetap rukun dan damai. Pak Lis, kita bersyukur pada Allah 3 tahun berturut-turut Provinsi Kepulauan Riau ini
hasil survei indeks kerukunan, kita berada pada ranking 1 dan ranking 2 nasional. 2022 kita ranking 1 nasional, 2023 2024 kita juga tercatat ranking 2 nasional sebagai provinsi yang terrukun di Indonesia. Jadi terima kasih karena kita bersama-sama, tapi tadi kita jaga, jangan di masjid pun kita tidak rukun. Jadi mau pakai gamis silahkan, pakai baju batik silahkan, mau pakai sarung silahkan, mau pakai celana panjang silahkan, atau mungkin dia pakai celana pendek hanya di bawah lutut saja, silahkan juga, tapi dia nggak boleh jadi imam, itu saja ya. Kalau sempat yang pakai celana pendek jadi imam, walaupun suaranya semerdu imam tadi, tapi itu kurang adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih ada orang. Inilah hal yang ingin saya sampaikan. Mari kita jadikan ibadah kita ini betul-betul mampu melahirkan kita berakhlak yang baik. Kita jaga ibadah kita ini, semakin kita taat kepada Allah, semakin orang mencintai kita, bukan sebaliknya. Itulah, maka kalau kita ingat ada seorang imam, seorang jamaah yang ditegur oleh Rasulullah karena dia pulang lebih awal dan besoknya dia tidak datang lagi berjamaah. Setelah ditanya, kenapa anda tidak sholat berjamaah? Apa jawab jamaah ini? Saya tidak bisa sholat dengan imam itu karena imam itu terlalu panjang bacaannya. Maka Rasulullah bukan menegur orang yang pulang tidak sholat berjamaah, justru Rasulullah menegur imam yang tidak paham kondisi jamaahnya. Untung hari ini Pak Imam kita paham, karena saya lihat kiri kanan tadi banyak juga orang tua ini. Ini kalau model panjang-panjang tuh lama-lama lutut ini mulai bergeser dia, antara duduk ruku itu kena kecapean. Dan subuh ini ngantuk, jadi jangan panjang-panjang kali bacaannya itu ya. Ya kasihan Pak Iwan, orang mau bangun sholat subuh aja udah beruntung itu, kenapa pula dia dipaksakan dia mendengarkan bacaan imam itu panjang-panjang. Memangnya imam itu latihan menghafal Quran itu? Entah, menghafal Quran tempatnya sendiri, jadi imam sendiri itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita bersama. Allah satukan hati kita ini betul-betul, jangan kita seperti disindir Allah kelihatannya kita duduk bersama tapi wa qulubuhum syatta, tapi sebenarnya hati kita ini tidak pernah akur satu dengan yang lain. Hanya berbeda mazhab saja pecah belah, hanya berbeda partai saja pecah belah. Maka dipesankan pemerintah kemarin pada saat pilkada itu, jangan sampai gara-gara kita memilih yang berbeda dengan kita, suami istri pun jadi tidak pernah akur lagi. Na'udzubillah min dzalik. Selamat pada kita bersama. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.